Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati Allah, Bapak-bapak pengurus PDM Nganjuk, pengurus PDM Senanjuk dan PRM Senanjuk pula, PDA, PCA dan BRA, untuk para sesepuh Muhammadiyah kita. Apa kabar Bapak Ibu sekalian di pagi yang indah ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masjid yang indah meskipun belum selesai, tapi ini masih butuh uang banyak kelihatannya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat dimudahkan oleh Allah bisa diberikan kelas. Amin. Hari ini tanggal 2 Muharram. Mas Khalid minta saya membicarakan masa depan Islam. Kalau ditengarai pada abad 15 ini merupakan abad kebangkitan umat Islam. Tanda-tanda itu sudah kita lihat atau belum kira-kira Bapak Ibu sekalian? Sudah. Siapa yang jawab sudah? Harus tanggung jawab. Apa indikatornya kalau 1444 Hijriah ini sudah mulai kelihatan kebangkitan umat Islam ini? Apa ada yang menyebutnya masih belum Pak Zulfan? Karena indikasinya masih belum kelihatan. Sahabat kita Pak Muhammad Najib, dokter insinyur itu, yang dengan kami di Unmu sebagai dosen muda dulu, sekarang menjadi duta besar di Spanyol. Bukan hampir tiap hari kami tidak 2 artikel, ya 1 artikel beliau menulis tentang renans Islam, mimpi-mimpi kita kembali untuk kejayaan Islam itu bisa diukir kembali. Nah, saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian pengantar ini dulu. Jangan khawatir, nanti akan saya kasih tugas di perjalanan pengajian ini. Jadi kata Pak Jarwo, Pak enak penceramah kok semikir ya. Kita mulai dengan surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 33. Insya Allah kita sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menyebut agama kita ini sebagai din al-haq, agama yang maha benar. Kalau ini agama maha benar, apakah ketika diluncurkan begitu saja diterima oleh umat? Kalau agama ini adalah hasil rekayasa Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini, apakah ketika diwahyukan kepada Muhammad dan Muhammad menyampaikan begitu saja tanpa ada perjuangan, tanpa ada keringat, tanpa ada semangat, tanpa ada berdarah-darah, agama ini bisa menyebar?
Jangan biar kalau ini dari Tuhan lantas begitu saja bisa membahana, bisa viral, bisa jadi keren. Tidak mungkin hadirin sekalian. Coba lihat saja perjuangan Rasulullah. Apakah hijrah Rasulullah itu begitu mudah? Mudahkah hijrah Rasulullah? Tidak gampang. Padahal Allah membersamainya. Padahal Jibril di atasnya melindunginya. Tapi mengapa Muhammad harus dikejar-kejar? Giginya harus dilempar batu orang untuk membuktikan apakah di gua itu ada orang atau tidak. Maka karena giginya yang bertabrakan dengan batu itu berbunyilah tak. Apakah Muhammad tidak disakitan? Apakah Muhammad sebal? Tidak. Ana basyarun mislukum kata Muhammad. Aku manusia seperti kalian semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hampir semua penerjemahan ini yang dimaksud dengan wal tanzur melihat ke depan itu adalah akhirat semata-mata. Kehidupan kita di akhirat, iya, kehidupan kita di akhirat itu adalah kehidupan kita yang sebenarnya. Apakah dunia ini bukan sebuah pijakan untuk menuju akhirat? Kalau dunia kita ini terseok-seok, apakah akhirat kita itu bisa kita raih dengan mudah? Kalau dunia kita ini belum kita tundukkan, apakah akhirat kita itu bisa kita lalui dengan gampang? Menurut pemahaman saya, mohon maaf dari saya rasa, wal tandur itu ya esok, lusa, ke depan kita. Kalau itu benar, saudara-saudara kita yang tahun lalu viral di bagian negara di Beijing itu kehidupan beragamanya di pasung seperti itu, apakah bisa menjalankan agama dengan baik saudara-saudara kita? Bapak-bapak di PWN itu ingin sekali diundang oleh Pak Najib untuk melihat Spanyol, melihat reruntuhan Alhambra, melihat reruntuhan istana-istana yang dulu megah. Saya tidak tahu ya, saya kok merasa kesana itu nggak nyaman gitu. Apa yang kita lihat kalau yang kita lihat itu adalah sebuah keterburukan? Mohon maaf kalau saya salah. Apa yang akan kita nanti kalau itu adalah sebuah kekalahan? Kalau ini pembangunan belum jadi, kalau di Spanyol pembangunan yang sudah runtuh, yang sudah dilululantakkan oleh musuh. Yang Spanyol itu peradabannya kedua setelah Baghdad, yang belum ada air ketika pukul 1 panjuran ke 1 mengalir, nanti jam 2 panjuran kedua, baru jam 3 panjuran ketiga berikutnya. Masjid yang besar di Spanyol itu alhamdulillah itu tanpa mic begini ini, khotib
khutbah di mimbar, suaranya sudah bisa lantang didengar sampai pojok-pojok. Para arsitektur dari barat itu terkagum-kagum, ini pakai apa ini dindingnya? Kok sebegitu luar biasa canggihnya para desainer arsitek Muslim ketika itu tanpa pengeras suara. Pak Sabit pernah bercerita, tidak ada polisi, langsung saja beliau sholat tahiyatul masjid di masjid. Nanti kalau ada polisi pasti akan diusir. Tidak boleh, ini bukan masjid. Di sana sudah ada tangan salib, ini gereja yang sudah tidak dipakai. Pertanyaan sederhananya saya ada Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin Islam yang begitu masyhur, Islam begitu naik, Islam begitu peradabannya luar biasa, begitu luluh lantak. Pak Najib menulis ini adalah istana yang paling indah, ini adalah istana yang luar biasa. Kita diminta untuk berimajinasi, membayangkan kehebatan-kehebatan Spanyol kali. Tapi mengapa kok bisa sampai sedemikian rupa? Begitu rendahkah, mohon maaf, kaum muslimin di era-era akhir Spanyol itu? Begitukah absurd kaum muslimin ketika itu menjalankan agamanya? Apakah umat Islam ketika itu sedang berperang sesama umat Islam sehingga tidak mengindahkan musuh yang mau menerkamnya? Ibarat kijang jantan sedang bertarung dengan temannya merebutkan pasangannya, tapi di sekitar itu banyak singa dan harimau yang menunggu untuk menerkam. Apakah seperti itu? Saya dapat terus. Kalau melihat ayat pertama, melihat penelitian ini sebuah apa Bapak Ibu sekalian? Sebuah harapan. Sebuah ekspektasi, sebuah impian. Dari penelitian Pew Research Center di Amerika Serikat ini membayangkan nanti tahun 2075 umat Islam itu sudah 3,4 miliar. Pasti itu akan mengalahkan jumlah umat Kristiani. Kalau sekarang masih banyak umat Kristiani. Bahkan Michael Hart dalam bukunya yang ditulis Orang Nomor 1 Dunia itu, kalau Kristiani itu jumlahnya banyak dibandingkan dengan umat Islam, tapi Kristiani itu terbagi antara pengikut Isa, Yesus Kristus dengan pengikut siapa? Bukan yang menjadikan Kristen Protestan itu siapa? Martin. Bukan Martin Luther, nama Kristennya apa? Spodolani. Itu terbagi, sehingga Michael itu tetap memilih Muhammad, meskipun itu ada Islam Sunnah, ada Syi'i, meskipun bukan Syi'i yang sebagian yang menafikan Ali, itu tetap Muhammad. Kalau umat Islam pecah-pecah, tetap Rasulullah Muhammad sebagai nabinya. Tapi kalau Kristen itu pecah, betul-betul pecah. Kalau menurut Isa, Kristiani itu harus sunat. Kalau ini siapa sih, masa Markus sih? Apa saya sudah mulai tua katanya?
Belum gitu, alhamdulillah. Saya nggak punya uang kecil. Karena sebabnya Kristennya ini tidak bersunah. Paulus. Yang itu yang bersunah jangan yang bersunah. Terserah bapak-bapak ibu sekalian ikut yang mana itu. Tetapi 2075 itu umat Islam jumlahnya seperti ini. Oke, kita lalu terus. Kalau menurut Husain Askari ini, dari penelitian 2018-19 diulangi lagi, setelah COVID beliau tidak mengulangi lagi. Negara-negara yang paling Islam, meskipun penduduknya tidak Islam. Kriterianya pakai apa? Husain Askari itu dia pakai parameter ekonomi yang dikembangkan, ada HAM, ada penegakan hukum, perekonomian, ada kesejahteraan, ada lagi kepemihakan masyarakatnya untuk bersedekah. Lagi-lagi negara-negara yang menjadi the best one, the best two, the best three sampai berikutnya itu adalah Selandia Baru, Swedia, Belanda, Islandia, Swiss, Irlandia. Emirat Arab itu ke-45, 47 Malaysia, negeri sampean itu 64. Saudi Arabia ke berapa? Malah jauh di bawah kita, 131. Termasuk Turki itu 60-an. Nah, ini catatan sedikit akan menjelaskan. Coba dilihat Syekh Muhammad Ali. Aku berkunjung ke Paris, aku pergi ke negara-negara barat, aku melihat Islam, namun tidak melihat orang Muslim. Ini perlu diteruskan yang lain. Aku pergi ke Arab, aku melihat orang Muslim yang berjejal-jejalan, tapi aku tidak melihat Islam. Paham? Pak Sultan ini rada menghina, masa di Arab banyak orang Islam nggak nampak di sana. Sama dibenarkan oleh matematikawan dari Oxford apa dari Harvard gitu ya. Dia masuk Islam setelah dari Amerika, dia kepingin belajar Islam yang sebenarnya itu, pindah dengan istrinya dan putranya di Saudi Arabia, di Makkah. Beberapa bulan gak terasa dia, aku tidak menemukan Islam. Aku ketemu orang mukanya juga tidak senyum, apalagi menyapa, apalagi dengan salam, apalagi berbahasa basi, menanyakan ini dan itu. Kalau sholat ya berebut untuk sholat pertama, berebut untuk mencium Hajar Aswad, berebut untuk di Multazam, berebut untuk di Hijr Ismail, berebut untuk sholat di Maqam Ibrahim, berebut di Sofa dan lain. Tapi aku tidak melihat akhlak Islam itu tercermin di situ. Maka akhirnya mungkin Tuhan memang mengutus aku harus tetap di Amerika, di sana berdakwah, mengajak orang untuk berislam. Toh akhlak-akhlak mereka sedikit banyak sudah mulai agak kelihatan, tinggal memoles saja. Pak Profesor Bambang Setiaji ngeluh kepada saya ini agak malu Pak Sultan ngajak teman-teman berkunjung ke Amerika. Dibukakan pintu sama penerima tamu, enggak, thank you. Diam saja dulu. Masih Amerika itu Islam, tapi kalau dibukakan itu mesti apa? Thank you. Excuse me. Coba saja
kata bukan Budi Dharma, itu siapa itu penulis yang bagus itu. Saya kagum melihat para bule di Bali ini. Mereka mau antri, mereka tidak mau berdesak-desakan. Kalau mereka bersenggolan sedikit saja mereka bilang I am sorry. Tapi kalau aku melihat bangsaku sendiri berdesak-desakan, tidak mau antri, kalau bersenggolan, matanya saling ini kayak siapa sampai dia tanya agamanya apa sebule-bule itu, kok begitu lewat di depan orang mesti senyum, permisi gitu kan. Saya melihat saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air itu tidak pernah mau permisi apa, dia terkagum-kagum dia begitu. Meskipun kalau dia pipis tidak cari atau BAB hanya cukup dengan tisu gitu kan, karena mereka tidak diajari bagaimana istinja yang benar itu kan. Inilah sebuah tambahan keberanian kita. Apalagi kita menyebutnya apa? Kita tidak punya sebutan khusus untuk yang berjasa kita bisa berkumpul di tempat ini. Tanpa beliau mungkin kita tidak berkumpul di tempat ini. Islam tidak mungkin akan hilang di dunia, tetapi mungkin saja hilang dari Indonesia. Sama kalau bapak-bapak sekalian, saya sering mendengar pembalat kita itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa inna lahu, itu siapa yang inna lahu? Allah kan? Dan kami Allah baginya dzikra itu untuk Quran itu lahafidun, kami akan menjaga. Betul, memang Allah itu yang akan menjaga Quran, dan Quran ini tidak akan hilang di dunia ini. Betul Bapak Ibu sekalian? Ini pakai inna kami, bukan nahnu pakai kami, bukan wa ana, bukan begitu. Sama dengan inna nazzalna, kami turunkan Quran. Mengapa kalau pakai kami? Ya karena di situ ada Jibril, di situ ada Muhammad, di situ ada penulis-penulis, di situ ada kami, kita ini pakai kami. Coba kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa, aku jadikan manusia dan jin, Allah sendirian menjadikan manusia dan jin itu, bukan pakai kami, bukan wa ma khalaqna, tidak wa ma khalaqna, tapi ini wa ma khalaqna. Artinya apa? Artinya kalau kita semua sudah tidak cinta Quran, kalau masih membaca Quran saja, saya tanya sih, membaca Quran itu apakah memunculkan peradaban Quran? Setuju? Tidak. Kalau orang membaca Quran itu memunculkan akrabul Quran? Betul. Nah sekarang ini mohon maaf, kita di Muhammadiyah pun lagi kencang-kencangnya membuat pondok-pondok takjid itu. Saya dulu agak sedikit bersetegan sama Pak Najib rahimahullah. Pak Sultan jangan begitu, enggak Mas Najib, aku tidak melarang pondok takjid. Mbok langkah pertama itu ikutilah dengan langkah kedua. Kalau hanya menghafalkan saja, hafal saja, itu nanti kayak pernah santri nangisi burung beo yang mati
entah kelaparan, entah apa gitu kan. Beliaunya itu pinter. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah. Ketika diterkam sama kucing, keluar itu astagfirullahnya. Astagfirullah kucing, astagfirullah. Gitu kan? Enggak, tetap iya. Itu enggak keluar. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, enggak keluar itu. Saya khawatir juga kalau saya ini hanya hafal Al-Quran ketika diterkam singa, terus cuma tolong cuma begitu saja, nggak keluar. Tetapi kalau akhlak saya ini akhlak Quran, Al-Quran itu sudah menjadi apa? Nama cara menjawab segojanek, sudah menjadi darah daging saya, menjadi lifestyle, sudah menjadi karakter saya. Insya Allah. Maka ketika itu murid-muridnya ini kata kamu itu nggak perlu menangisi beliau itu hanya meniru. Nah, beliau itu hanya membunyikan saja Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala nggak panjang itu juga. Dia hanya bisa meniru, dia bisa membunyikan. Nggak lebih dari itu. Jangan kata nggak ada apa-apa kata kiai. Itu sindiran. Makanya disinilah kalau kita ini Al-Quran tidak kita pahami, kita jiwai, kita tadabburi, ya akan bilang. Orang hafalan Al-Quran itu bisa hilang atau betul? Saat itu ada adik saya itu dulu 30 juz, nggak pernah diberes lagi. Sekarang hanya tidak berapa saja. Tapi kalau karakter itu bisa hilang, nggak akan bisa hilang. Apalagi kalau sudah menjadi darah dagingnya. Inilah yang saya menohok tulisan-tulisan kecil zaman dahlan yang dia tidak bersuara-suara lantang. Kapan hari itu di WA Group PTN Indonesia ada pengurus BPH, di situ ada pengurus DIPTI, ada yang share siapa itu tokoh PKI yang banyak membunuh di Madiun itu? Muso itu hafal di luar kepala Al-Quran 30 juz. Dasar Sultan itu rada usil. Katanya Pak Mukti sekjen kita, wah, ini luar biasa, ini perlu diteliti. Pak Mukti, saya tanya, apakah ada narasi dari Dahlan murid-muridnya itu supaya menghafal 1 juz, 2 juz, 3 juz? Lama nggak dijawab? Beri jawab. Sudah nggak ada, yang ada itu ya praktekkan kayak almarhum gitu. Satu surat almarhum saja sudah seperti kayak ini. Belum Al-Baqarah. Belum surat-surat yang lain baru luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan keliru ya. Takut ya, tapi ayolah akhlakul Quran itu mulai dihidupkan di anak-anak yang takut. Saya tadi lihat sandal-sandal udah mulai bertambah, sudah tahu sekarang. Kalau setiap orang nggak bisa menata dirinya sendiri, ya jangan harus bisa bohong. Kalau saya tadi sudah meletakkan sini, bapak sini, praktis. Yang belakang kaki mas, wah, bisa nanti ada lomba menata sandal di masjid Kertosono Nganjuk gitu kan. Nggak selesai. Apa kata Pak? Tidak mungkin kita bisa mencerdaskan bangsa dan kemanusiaan semesta
jika kita sendiri warga Muhammadiyah tidak cerdas dan berkecerdasan. Narasinya orang satu ini luar biasa, menghujam kita. Masih setuju kalau jadi ketua lagi? Wah, tak mirip ya. Ini janji Allah pada kita, Bapak Ibu sekalian, kita wala tahinu wala tahzan wa antum a'lau. Al-Islamu yu'la wala Islam itu tinggi. Mari kita mulai buktikan. Nah, sekarang sudah ada kertas, sudah ada pulpen, boleh diskusi apa saja hubungan umat Islam. Mana Pak? Kertasnya belum dibagi. Pun dibagi. Bapak saringkan boleh, nggak usah banyak-banyak lali manam gitu. Silahkan dibagi. Kalau pulpennya nggak cukup, boleh berdua. Saya ingin Bapak Ibu sekalian ikut berpikir juga apa sih keunggulan umat Islam ini. Pun satu ini nggak akan saya nilai kok. Saya mencontohkan Bapak Ibu sekalian, apa keunggulan umat Islam itu supaya menjadi pondasi kita bersama. Satu, kertasnya kurang, tambah lagi boleh diskusi supaya cepat. Apa keunggulan umat Islam itu? Itu keunggulannya, baru keunggulannya. Satu nopo, dua nopo, agak cepat. Sudah selesai? Apa keunggulan umat Islam itu? Termasuk keunggulan kita. Kalau agamanya sudah muncul, nggak perlu saya tanya di situ. Kalau ajaran agama kita luar biasa, Quran kita dibandingkan dengan ilmu pengetahuan dan Injil nggak ada tangannya juga. Nah, sekarang saya minta apa keunggulan umat Islam akan menjadi pondasi saya. 5 menit. Bapak-bapak pasti dengar sudah sampai berat. Apa kira-kira keunggulan umat Islam? Jumlah yang tidak bisa dibantah mayoritas. Jumlah. Boleh. Yang lain Pak boleh jalan sampai Pak. Sampai terus dulu. Nanti kita bersama-sama. Oh, nggak usah dikumpulkan, nggak usah dikumpulkan, tetap aja, masih ada tugas lagi, jangan khawatir. Kalau sudah ada keunggulan umat Islam, terus apa kelemahan umat Islam itu?
kelemahannya sekarang? Ilmunya yang kurang. Sampai tulis. Malas belajar. Sulit bersatu. Suka berkelahi. Suka bertengkar. Apa yang kita menjadi lemah saat ini? Perpecahan. Tidak bersatu. Coba sampai tulis di situ supaya tidak diturun imannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita kembali yang pertama. Ayo kita sampur manut tidak apa di sini. Ya. Keunggulan umat Islam apa itu menyebut? Oke. Satu. Sabar sudah wis. Apa? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Temen jawab. Umat Islam jaga karimah. Itu sing turun sing Indonesia gak ngomong Islam. Apa? Pemaaf sudah melupakan. Pemaaf Dan melupakan. harus berdasarkan tauhid. Yang kuat. Maunya kita suci. Pejuang, Pejuang. tangguh. Sikap tolong menolongnya. Dibangun dengan akidah yang kuat. Akidah empat tauhid, sampun, kami, yang lain. Istiqomah. Istiqomah. Khairukum saya tanya, umat Islam yang mengamalkan Quran ini sudah banyak atau belum? Itu jadikan kelemahan. Jadikan kelemahan. Jangan jadikan kebutuhan. Oke, nah, kalau tadi disebut jumlah umat Islam banyak, ya. Yang berpendidikan Kurang. masih kurang, masih kelemahan. Jumlah banyak, punya ajaran ketauhidan, punya kitab suci yang luar biasa, punya doa ihdinas siratal mustaqim, meskipun namanya mustaqim, kata malaikat terus mustaqim sih gimana sih jalan? Gitu, kok nggak lurus-lurus gitu kan kehidupannya itu. Apalagi kira-kira Taat beribadah. taat beribadah, ibu-ibunya belum, wanitanya siap dimadu. Ibu-ibunya dulu dari sini. Kafah. Nah, kalau dari keunggulannya sedekahnya bagus, ini sudah menjadi modal. Dari jumlah, dari punya kitab suci, punya ketauhidan, gotong royongan ini meskipun jamaah itu masih tidak persoalkan di jamaah. Ini sudah bagus, sudah menjadi modal dasar. Nah, sekarang kelemahannya apa? Nih, Sulit bersatu. Sulit. sudah di PKB semua. Sulit bersatu. Ya kan? Kelemahannya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi menyebabkan apa? Mereka banyak meninggalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kemarin. Sulit bersatu. Sulit bersatu karena apa? Perpecahan. Merasa lebih baik dari kelompok yang lain. Apa itu yang menjadi penyebab? Kalau di Spanyol itu yang menjadi penyebab karena sama-sama ekulah politiknya yang benar, eku politiknya yang benar, bukan ajaran itu yang benar. Kalau masih umpama mohon maaf Aspaja dengan
dengan manhaj Muhammadiyah masih bisa berdiskusi lah. Dengan Syiah yang asal masih nabinya bukan Ali saja masih bisa berdiskusi lah. Kalau dengan Darul Hadis masih bisa berdiskusi lah. Tapi kalau sudah kepentingan politik masih sama-sama manhaj Muhammadiyah, apalagi yang manhaj yang lain, enggak dong? Ya itu kan jadinya kayak sepanjang itu Bapak Ibu sekalian. Politik. Kehadiran kita ini karena politik yang tidak bisa bersama. Bukan karena madhab A, madhab B, madhab C. Ya, sejarah mencatat. Nah, oleh sebab itulah, kalau kepentingan politik itu tidak dibangun untuk izul Islam wal muslimin, ya itu jadi. Nggak akan bisa kita kalau tidak meletakkan kepentingan umat di depan. Kalau ada kepentingan kita, Muhammadiyah kan nggak pernah kita ini terus ikut royok-royokan jabatan kan nggak ada. Alhamdulillah kan kita masih tawadhu begitu. Kata sindirannya bapak-bapak, Muhammadiyah nggak mau begitu itu sebab Muhammadiyah itu nggak tahu cara bertobat. itu sindiran guyon, tapi kita semua ketawa tapi yang merasa apa? Merasa geli. Ya Allah, mau sukses dunia gitu ya. Muhammad tidak berloyal karena di dalamnya tobat begitu kan. Oke, kalau itu sudah paham ya. Sekarang saya minta apa kontribusi kita untuk memperbaiki apa diri kita masing-masing. Ini nggak perlu tanya ke orang lain. Iya ya, untuk kemajuan Islam ini aku harus berbuat apa yo? Masing-masing apa untuk diri kita ini untuk bisa kontribusi agar Islam kita ini bisa yakni walayul akal tadi. Islam dengan benar. Bangun lembaga pendidikan. Untuk diri kita dibangun meningkatkan iman, meningkatkan iman bagus, Meningkatkan pengetahuan. meningkatkan ilmu kita, pengetahuan kita, istiqomah sebagai agen perubahan, menjalankan ajaran Islam. Oke, Pak, belum. Mana lagi? Berislam dengan benar. Berislam dengan benar. Memahami dan mengamalkan dinul Islam. Begitu terus taklid, nggak pernah berhenti. Niat Minimal niat. mencapai Aku sesuk tak melok pengajarnya Pak Sultan. Oh gak melok Pak. Aku sih gak enak bertemu Pak. Oh misalnya Pak Hasim juga. Pas sore aku udah mari ketemu melok pengajarnya Pak Saat. Aku gak melok Pak. Aku orang mana kayak Pak. Terus besok lagi aku tak niat kira-kira jangan mereka ditulis di sini. Enggak nomor tulis di sini pun niat tok tulisan. Itu bagus tuh Indonesia tok. Oh, no. Balik kali walaya. Ada dirinya dan ada orang lain. Oke. Islam ini dengan baik, kemudian mengamalkan Islam dirinya, kemudian mengajar lain Ibu-ibu tuh gak ngomong gak sih? Lu bisa lah kayak gini. Kenapa Bu? Saya akan menjadikan suami saya paling ganteng di dunia. Nah, wes. Oh itu termasuk diri kan bisa macam-macam kan? Saya membawa ini sendiri, di sendiri dalam rangka saya memaksimalkan dakwah saya. Nah, kalau saya hanya ceramah saja begitu,
nggak melibatkan ibu-ibu bapak-bapak sekarang kan tidak. Meskipun ini dibandingkan oleh umum. Nah sekarang untuk meningkatkan PCM kita, ayo. Apa? Kasih modal kakak. Terus apa sekarang kasih modal PCM juga aja. Jangan menuduh orang lain. Jangan lain. Meningkatkan PCM kita. Coba Pak. Mana kita tahu PCM? Kenapa? Menguatkan silaturahim itu tak bodoh Pak, masa terakhir. Apa mandi di masjid bisa boleh? Itu sarapan di sana. Mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Yang ketok nyata saja. Apa ada kajian khusus untuk PCM ini? Pengajian bersama. Pengajian bersama seperti ini. Bagus. Yang lain? PCA. Apa yang untuk meningkatkan PCA agar lebih wow? Di Kertosono. Banyak baksos. Banyak kasus enggak apa-apa. Bermimpi. Mimpinya apa? Lebih baik kita. Lagi mimpinya lebih baik lagi apa? Iki kira-kira mari telur minggu mana? Bagus. Yang lain lagi apa? Nah, harus berkolaborasi antar PCM itu. Jangan ada dusta di antara kita. Apa mari? Tasabul khairat itu masuk umum Pak. Apa tasabul khairat itu? Aku 2 SMA Muhammad dia bodoh. Ya apa caranya meningkatkan kualitas anak didiknya Pak Khalid? Meningkatkan SDM-nya Pak, gurunya. Meningkatkan gurunya dengan cara apa? Ya di SD kan. Apa? Di SD kan. Di SD kan. Ya biar berkualitas ilmunya. Kalau sudah di SD kan apa saya tanya? Ya, Apa semuanya sudah S2? Ya meningkatkan aktivitas akademiknya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah tiap hari itu kita melakukan apa sih yang bisa kita lakukan untuk diri kita, bahwa ini adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan esok lebih baik dari hari ini. Kalau kita punya agenda-agenda itu, insya Allah kita ini bagian daripada kontribusi untuk kemajuan Islam. Di PCM, di PCA juga nggak berhenti. Ayo mimpi apa ini? Oh masjid ini mimpinya berapa tahun yang lalu? 5 tahun baru sudah berubah ini kita sujud. Apa? Saya pun juga bermimpi mohon doanya. Guru Perlu besar. saya beritahu. Guru besar. Saya sekarang jomblo ingin nikah lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.